Oke, halo teman-teman, selamat datang di Ukip Talks, ngobrol asik bersama Ukip. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Ukip Talks pada malam hari ini, episode ke-6. Jumpa lagi bersama saya, Christian. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sangat spesial. Dan kita akan diberikan banyak sekali edukasi, informasi, motivasi, dan berbagai macam informasi tentunya buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin gabung bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, kalian bisa langsung chat di kolom komentar di live streaming. Dan semoga teman-teman pada malam hari ini tetap sehat-sehat selalu, tetap semangat, karena pada malam hari ini kita akan berbicara banyak nih mengenai kesehatan, apalagi saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Dan topik kita pada malam hari ini yaitu mengenai hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona, pasti sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita saat ini. Dan data terkini untuk kasus COVID-19 yang ada di Indonesia yang telah terkonfirmasi itu kurang lebih sekitar 143.043 jiwa. Tetapi kalau kita melihat dari presentasi pasien yang sembuh, ini sekitar 96.306 jiwa. Dan yang meninggal dunia sekitar 6.277 jiwa. Kalau kita melihat data-data tersebut, dari hari ke hari kasus COVID-19 ini terus bertambah. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi jumlah COVID-19 ini yang terus bertambah? Dan bagaimana cara pola hidup kita di tengah pandemi saat ini? Langsung saja saya sapa narasumber kita, dokter kita pada malam hari ini, Dr. Charis Olivia Febihatul. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Pak Christian. Ya, Halo, apa hal Ukipers. Ya, ya, apa kabar, dokter? Dokter Charis, apa kabar? ya, puji Tuhan sehat kabarnya sampai dengan saat ini. Ya, dan semoga terus-terusnya ya kita tetap sehat semua Ya, ya, para pendengar Ukip Talks juga. Harapan saya kita juga semua sehat sampai berakhirnya pandemik ini. wow, luar biasa nih, dok. Dok, kesibukannya apa nih, dok? Pasti di rumah sakit ya, atau di puskes? Saya sehari-hari saya bertugas di Puskesmas Remu, Pak Oke. Christian. Iya. Oh, oke. Ya, dok, malam ini kan kita akan bicara sedikit atau berbicara banyak juga mengenai COVID-19, COVID-19 ini. Dan mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Dokter Charis pada malam hari ini lebih jauh lagi, mungkin dokter akan sosialisasi sedikit untuk kita semua pada malam hari ini, dok. Silakan, Betul, dokter. betul, betul Ya, sekali. Saya akan sedikit sosialisasi ya, ini karena ya. kesempatan yang langka nih, kesempatan yang berharga sekali. Saya bisa diundang sebagai narasumber. Ini suatu kehormatan buat saya. Terima kasih buat Dokter Andi, ya, yang juga selaku senior saya. Ya, Wow, luar luar biasa. biasa. Ya, Ya, terima kasih juga Dokter Charis sudah menyempatkan waktu, dokter, iya, berbagi dengan kita sama-sama. pada malam hari ini, dokter. Iya, iya baik. Saya akan sosialisasi Iya, sedikit supaya apa namanya ya masyarakat ataupun UKIP Talks yang sedang mendengar saat ini tidak gagal paham terkait dengan apa sih COVID itu, apa sih penyebabnya, terus gimana sih pencegahannya. Nah, terkait dengan tema kita malam hari ini ya, hidup sehat selama masa pandemik COVID-19 gitu. Ya. Saya bisa mulai mungkin ya Pak Christian ya. iya, silakan dokter, silakan dokter Charis. Iya. Ini pasti saat-saat ini COVID itu sudah nggak asing lagi di telinga kita ya, Ya. karena pasti apa-apa sedikit COVID, apa-apa pasti COVID gitu. Nah, sebenarnya kita mau tahu dulu sedikit apa ya, mungkin sudah banyak juga yang dari pihak-pihak lain, baik itu dari rumah sakit, dari Ikatan Dokter Indonesia ataupun Satgas, gugus tugas lainnya sudah banyak mungkin memperdengarkan ya, baik itu dari media televisi ataupun radio dan sebagainya, media sosial juga sudah banyak beredar. Saya rasa masyarakat juga sudah banyak tahu ya, Ukip Talks juga sudah pasti tahu dan sudah pasti mendengar tentang apa itu COVID. Tapi tidak mengapa saya kembali sosialisasi supaya kita lebih paham lagi sehingga nanti karena sekarang ini COVID ini malah seperti apa ya, penyakit HIV AIDS gitu.
jadi stigma di masyarakat. Iya, Ya, udah ya. ketakutan. Iya, bukan saja ketakutan, tapi pada waktu misalnya dinyatakan dia positif COVID Mhm, dengan keadaan dia yang tidak sedang sakit tanpa gejala baik-baik aja nggak menerima gitu kalau dia tuh COVID sudah terinfeksi COVID. iya, Jadi baiknya mendengarkan sosialisasi ini sehingga nanti nggak gagal paham supaya bisa menentukan bagaimana nanti saya harus pencegahan saya atau kesiapan saya sendiri untuk menghadapi COVID itu seperti apa. Iya. oke. Iya, kita lanjut ya. Oke, oke, oke. Ya, saya nggak bisa ini ya. Lanjut ke slide. Oke, ya. Ya, ini topik sosialisasi kita malam hari ini. Update data kasus COVID. Ini baru saja Provinsi Papua Barat merilis, namun untuk data Kota Sorong sendiri belum dirilis ya. Biasanya besok pagi, ya. Ini data terakhir tanggal 4 Agustus, namun tanggal 17 Agustus itu ada update data terbaru. Saat ini di Kota Sorong sendiri kasus COVID-19 positif itu 307. Ya, 307 kasus dengan kesembuhan itu kalau nggak salah 201 ya, yang meninggal positif itu ada sekitar 5 orang. Jadi memang kita lihat dari Kota Sorong ini sudah kurang lebih 6 bulan ya Pak Christian kita menghadapi pandemi COVID ini sejak berawalnya COVID itu kita sudah mulai di bulan Maret. Maret. Kebetulan kasus pertama itu ada di wilayah kerjanya kami, Puskesmas Remu, yang sempat disampaikan klaster belakang Toko Rahmat gitu. Nah, karena itu kasus pertama di Papua Barat dan kasus pertama di Kota Sorong ya. Mhm. Jadi sampai dengan saat ini memang kita melihat grafiknya terus naik ya. Grafiknya terus meningkat, tingkat kasusnya terus meningkat, namun kewaspadaan ataupun kepatuhan masyarakat terhadap protokoler kesehatan semakin kendor ya. Jadi bisa dilihat nanti ini masih bulan ke-6, nanti mungkin selanjutnya akan makin meningkat ya kasusnya. Ya, ini sebaran kasus positif di wilayah Kota Sorong per 3 Agustus ya, belum ada update terakhir dari Dinas Kesehatan dan juga gugus tugas Kota Sorong. Memang saat ini berkisar di Sorong Manoi ya dan juga Sorong Timur ya yang menjadi kasus terbanyak ya di sekitaran Sorong Manoi dan wilayah Sorong Timur ya. Ya, ini sejarah singkatnya saja, mungkin tidak perlu panjang ya. Memang dilaporkan di Wuhan itu pada 31 Desember 2019 dan pada waktu 30 Januari 2020 WHO langsung menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan pada tanggal 11 Maret itu sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik ya COVID-19 ya. Nah, apa sih COVID itu ya? COVID itu sendiri adalah penyakit infeksi pernapasan ya yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya ini ya SARS-CoV-2 ya atau Coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome yang tipe 2 ya. Jadi dia sebenarnya satu keluarga dengan kalau dulu-dulu kita pernah dengar tentang penyakit MERS, tentang penyakit SARS ya yang timbul beberapa tahun yang lalu. Nah, itu satu keluarga virusnya. Ya. Nah, ini nama penyakitnya kenapa COVID-19 ya ditetapkan di WHO karena coronavirus disease ditemukan atau dilaporkan pertama kali pada tahun 2019 gitu ya. Nah, tandanya apa sih? Sekarang kan orang hampir sebagian besar memang di Kota Sorong itu yang positif atau kasus terkonfirmasi COVID-19 itu tanpa gejala ya tanpa gejala. Jadi pada saat kita petugas kesehatan menyampaikan hasil swab, Bapak Ibu sekalian positif COVID ya, saya baik-baik aja dokter, saya nggak ada gejala. Memang tidak ada gejala. Ada juga memang yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Kita harus tahu juga nih penting ya tanda dan gejala COVID itu apa. Bisa dari mulai gejala ringan sampai dengan gejala berat, bahkan ada yang menyebabkan kematian. Gejalanya sebenarnya mirip-mirip dengan kita waktu mau sakit-sakit flu gitu. Ada rasa demam ya,
badan kok capek-capek, nggak enak ya. Kemudian ciri khasnya itu kadang batuk kering, batuk yang non produktif ya, tidak mengeluarkan lendir atau dahak ya. Nah, beberapa gejala lainnya biasanya ya hidung tersumbat, kemudian memang ada juga laporan dan sudah ditetapkan juga ada juga gangguan-gangguan pada sistem pencernaan seperti ada rasa mual, muntah, ada diare ya. Kemudian juga ada gejala-gejala atau gangguan di seputaran kulit ya, seperti ruam ya atau kemerahan pada kulit. Itu beberapa gejala dan tanda pada seseorang yang terinfeksi atau terpapar dengan COVID-19 ya. Ya, ini gejala beratnya nih bisa sampai seperti ini ya. Pada gejala berat itu bisa sampai gangguan pernapasan yang sangat berat ya, sampai membutuhkan bantuan oksigen ataupun bantuan alat pernapasan seperti ventilator dan juga membutuhkan perawatan di pemantauan intensif ya. Ya, ini penularannya nih yang penting sekali juga buat UKIP Talks untuk tahu bahwa penularannya itu melalui droplet ya atau percikan percikan ludah atau percikan ludah ya melalui droplet yang keluar dari atau melalui batuk atau bersin ya. Nah, misalnya saya batuk, saya bersin, saya tanpa masker, kemudian saya batuk bersin dan mengeluarkan droplet itu, nah kena di tangan saya ataupun bisa juga kena orang. Nah, disitulah kita mulai terkena infeksinya atau kita mulai terpapar dengan virusnya. Jadi memang sekarang kan anjuran protokoler kesehatan dari pemerintah ya harus pakai masker. Salah satunya itu karena memang penularannya melalui droplet percikan yang keluar dari mulut atau batuk lewat batuk ataupun bersin. Nah, ini ya. Nah, biasanya kurang dari 1-2 meter itu yang paling cepat terpapar ya. Nah, nanti kalau misalnya saya positif COVID, kemudian saya bersin, saya batuk tanpa masker, kemudian di situ ada Pak Christian yang jaraknya nggak sampai 1 meter dari saya, ya tanpa masker juga ya otomatis pasti bisa terpapar gitu karena sangat menular sekali lewat percikan ludah atau percikan lewat batuk dan bersin ya. Apalagi kalau misalnya saya sudah bersin, kemudian habis bersin batuk saya nggak cuci tangan ya, kemudian saya jabat tangan dengan Pak Christian gitu. Nah, akhirnya saya memindahkan virus COVID yang ada di saya buat Pak Christian gitu ya. Nah, masa inkubasinya memang masih berkisar antara 2-14 hari ya. Dan memang biasanya karena infeksi virus ya, kadang-kadang baru merasakan keluhannya itu pada hari yang kelima ya. Ya, siapa sih yang paling beresiko ya? Sebagian besar memang saat ini yang memang yang kadang-kadang kita sampaikan ke mereka, Bapak Ibu terkena COVID nih, tapi saya baik-baik aja dok, saya nggak ada gejala ya karena mungkin dia masih usianya muda. Tapi gimana dengan orang tua atau keluarga yang ada di rumah yang lansia yang ini nih, yang beresiko nih, yang usianya di atas 70 tahun. Atau mungkin juga ada yang punya keluarga yang punya riwayat penyakit seperti hipertensi, ya, sakit diabetes atau gula ya. Di WHO sendiri itu mencatat ada beberapa penyakit penyerta yang memang berisiko seperti DM, hipertensi, kemudian jantung, kemudian stroke, ya, kemudian sakit kanker. Nah, kanker kan kita kadang nggak terdeteksi nih, ya. Sekarang kita nggak tahu nih, tapi pada waktu kita terpapar COVID-19 itu sangat beresiko bisa menyebabkan keparahan atau bisa menyebabkan kematian, ya. Bahkan yang beresiko juga orang-orang yang memiliki penyakit pneumonia, sudah sakit pernapasan dari sebelumnya, memang sudah pernah punya gejala pneumonia atau punya riwayat penyakit pneumonia. Ya, ini yang paling beresiko, makanya memang kenapa selalu kita banyak edukasi bahwa anak-anak muda tuh pakai masker dong ya. Ini apalagi anak-anak kuliah di UKIP nih. Pakai masker ya, karena kasihan kalau kalian jalan keluar tanpa masker, pulang ke rumah kan masih ada orang tua, masih ada keluarga yang mungkin salah satu yang mereka yang beresiko, mungkin usianya di atas 70 tahun atau mungkin juga yang punya sakit punya penyakit lain, punya penyakit bawaan lainnya seperti
gitu. Ya, kapan sih kita tahu kita tuh kena corona atau kena COVID, kita terinfeksi? Hanya melalui pemeriksaan laboratorium yang namanya PCR ya, dengan swab ya. Jadi nanti sebentar ada di slide saya, rapid test itu sebenarnya bukan salah satu yang pemeriksaan yang sifatnya diagnostik. Jadi dia tidak bisa mendiagnosis bahwa itu positif COVID. Jadi hanya dengan pemeriksaan laboratorium dan PCR ya. Ya, ini pengambilan bahan untuk pemeriksaan swab atau pemeriksaan laboratorium PCR melalui hidung bisa, melalui mulut bisa, dengan pemeriksaan dahak dan juga pemeriksaan darah ya. Ya, ini rapid test nih. Kadang nih pas disampaikan ada, sekarang kan kalau mau jalan-jalan keluar kota, Sorong harus wajib hukumnya rapid test ya. Wajib hukumnya rapid test. Terus waktu hasil rapid testnya keluar, hasilnya itu kan reaktif dan non reaktif. Jadi rapid test itu nanti dia sebenarnya sifatnya tidak diagnostik. Jadi bukan diagnosis pasti seseorang terkena atau terinfeksi atau terpapar COVID-19 ya. Jadi tidak untuk menentukan dia kena corona atau tidak ya. Kalau misalnya dia rapid testnya reaktif atau positif positif belum tentu dia kena COVID. Kalaupun dia hasil rapid testnya non reaktif atau negatif, belum tentu dia tidak kena COVID ya. Jadi yang menentukan satu-satunya itu adalah lewat pemeriksaan swab PCR ya. Ya, gimana sih pencegahannya ya? Pencegahannya tentu sampai dengan saat ini ya, kalau dulu kita ada namanya dari pemerintah PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Sekarang mungkin sudah masuk kepada adaptasi kebiasaan baru AKB ya. Nah, semua sudah dicanangkan oleh pemerintah, ada protokoler kesehatan yang harus ditaati bersama oleh masyarakat ya, karena memang itu untuk mencegah, satu-satunya cara untuk mencegah ya. Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri ya? Yang pertama, pakai masker yuk gitu. Hal yang simple, hal yang sederhana banget ya. Tapi sekarang memang kalau saya jalan-jalan ke di Sorong, waduh luar biasa ya, masyarakat nggak patuh. Kami yang tenaga kesehatan kadang cuma urus-urus dada gitu. Aduh, nanti nambah lagi nih kasus. Pasti nanti kalau periksa PCR positif hasilnya, aduh pasti deh banyak yang positifnya gitu ya. Saat ini memang tidak ada jalan lain selain menggunakan masker. Kenapa? Karena itu tadi kita sudah tahu ya cara penularannya melalui droplet percikan ludah yang keluar melalui batuk ataupun bersin. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan masker, otomatis kita tidak melindungi diri kita sendiri, kita juga tidak melindungi orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi tetap harus pakai masker, ya. Kemudian masker, memang sekarang kalau masker medis kan ya pasti yang di pusat kesehatan ya, di vaskes, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas atau klinik dokter praktek ya. Tapi masyarakat bisa pakai masker kain ya untuk melindungi. Hanya perlu tahu juga karena kadang maskernya nggak diganti-ganti, itu juga bahaya ya. Nah, maskernya nggak diganti-ganti, kemudian cara pakai maskernya ada pakai masker tapi diturunin di dagu gitu. Padahal itu nggak boleh karena waktu kita pakai masker di sini, bagian yang di bawah dagu kita ini kan terpapar kontak dengan dunia luar gitu. Jadi kalau saat kita turunkan masker, otomatis bagian yang kita pakai di bawah sini kan masih steril. Kalau sudah diturunkan, dia sudah terpapar dengan daerah leher kita yang sebenarnya tidak steril lagi. Jadi kenapa nggak boleh pakai masker, kasih turun-turun gantung di dagu. Mending kalau misalnya lagi nggak dipakai, dibuka aja semua maskernya. Jadi memang seperti itu. Kemudian masker tuh harus diganti, apalagi masker kain harus diganti 4 jam sekali. Jangan sampai pulang dari tempat kerja, sudah bekerja lebih dari 4 jam, kemudian pulang nggak dicuci maskernya, hanya digantung-gantung aja, itu juga bahaya. Karena bagian luar maskernya itu sebenarnya bagian yang sangat-sangat infeksius ya. Bagian luar masker kita, baik itu masker medis maupun masker kain yang kita gunakan, karena yang menutup, yang menghalangi kita dari virus atau droplet itu kan bagian luar masker. Jadi
kalau misalnya kita juga sebenarnya nggak boleh pegang-pegang loh Pak Christian, nggak boleh pegang-pegang bagian luar masker kita. Kalaupun ceroboh kita sempat nyentuh langsung cuci tangan. Karena apa? Apalagi kalau kita tanpa pakai face shield ya. Nah, bagian luar masker itu kan yang infeksius sekali. Jadi tanpa disadari mungkin ada orang yang ngobrol dengan kita, kita pakai masker tapi orang itu nggak pakai masker. Nah, dropletnya udah kena di masker kita, terus kita pegang tanpa cuci tangan, kita sentuh wajah kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, ya otomatis kecerobohan itu akhirnya bisa menyebabkan kita terpapar. Jadi yang pertama pakai masker ya, tetap harus itu hukumnya wajib ya, harus pakai masker untuk mencegah ya. Kemudian harus cuci tangan selalu. Ini adaptasi kebiasaan baru ya benar ya, karena selama ini kan kita jarang-jarang nih menggunakan masker pada waktu kita dalam kondisi sakit ya, ataupun mencuci tangan ya. Paling kita cuci tangan habis makan, habis dari toilet dan sebagainya. Tapi sekarang harus sesering mungkin kita cuci tangan ya. Karena dengan sabun ya, cuci tangan dengan sabun, ataupun kalau nggak ada cuci tangan dengan sabun, bisa dengan menggunakan hand sanitizer yang tersedia. Ya, dan cuci tangan itu selama 40 detik ya, kurang lebih ya. Ya, ini cuci tangan pakai sabun juga itu ada langkahnya. Ya, kalau di WHO itu kita kenal ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun ya. Nanti bisa di-search aja, di googling aja ya. Jadi kenapa harus 6 langkah? Karena kalau cuci tangan hanya begini aja, nggak semua bagian atau nggak semua permukaan tangan itu bersih. Jadi memang ada langkahnya sehingga seluruh permukaan tangan itu bebas dari virus atau kuman yang menempel di tangan ya. Ya, ini ya langkah-langkahnya nanti bisa di-googling aja. Nah, kapan sih harus cuci tangan menggunakan air dan sabun? Ini ada ya, wajib hukumnya sekarang, bahkan setiap aktivitas kita, habis kita kegiatan, sekarang kita apalagi di puskesmas, rumah sakit, habis pegang pulpen aja, nulis resep aja, langsung cuci tangan. Habis periksa pasien harus cuci tangan. Nah, adaptasi kebiasaan seperti itulah yang harus kita mulai dari sekarang supaya kita terhindar dari paparan COVID-19 ya. Nah, ini juga etika batuk dan bersin juga yang benar. Apalagi kalau tidak menggunakan masker ya. Jangan kita batuk di sini ya. Harusnya bagusnya begini. Karena kenapa? Kalau kita batuk di sini, tangan kita ini kan yang paling sering digunakan ya untuk aktivitas kita, kan kita paling sering gunakan. Jadi kalau misalnya kita batuk menutup begini kan ini nih jarang banget digunakan untuk mau menyentuh orang ya, untuk memegang sesuatu kan jarang. Jadi seperti itu ya. Kemudian tisunya harus dibuang di tempat sampah, kemudian harus cuci tangan kembali ya. Nah, ini juga ya harus jaga jarak karena tadi salah satu penularannya droplet dengan jarak kurang lebih 1-2 meter. Jadi memang harus jaga jarak, physical distancing ya. Ya, ini ya, jangan sentuh wajah kita terutama daerah selaput lendir karena virus itu dia paling terpapar cepat di daerah selaput lendir, mata, hidung, dan mulut. Jadi memang jangan hindari menyentuh wajah kita kalau kita belum cuci tangan. Ya, ya ini bagaimana dengan barang-barang kita? Virus corona ini paling suka sama benda-benda yang sifatnya logam. Ya, makanya sekarang kita kalau di rumah sakit, di puskesmas, komite PPI-nya tuh sudah anjurkan untuk semua tenaga kesehatan udah nggak lagi pakai aksesoris di tangan ya. Jadi memang sebagian besar kita udah nggak pakai jam tangan, udah nggak pakai cincin ya. Karena memang itu, karena dia virus paling paling suka nempel lama di di logam ya. Jadi nah kalau untuk barang-barang sekitar kita memang sekarang harusnya pulang dari pasar, pulang dari mall, semua barang yang kita pakai memang harus dibersihkan atau disinfektan ya. Ya, ini tapi nggak perlu disinfektan ke orang ya, karena memang di dalam zat disinfektan itu juga kan ada zat-zat yang mungkin juga bisa dapat berbahaya buat tubuh kita ya. Ya, ini bila ada yang sakit gimana sih? Kalau ada yang positif corona seperti yang saya awal tadi bilang, sekarang kan corona ini, COVID ini jadi stigma gitu ya, malah dijauhkan ya. Bahkan ada pengalaman kita yang memang pada waktu dinyatakan keluarga itu positif, keluarga itu malah bahkan bilang, dokter nanti nggak usah datang ya ke rumah kami ya gitu. Nggak usah datang ke rumah kami ya, nggak usah, nanti kami aja yang ke puskesmas untuk melapor, untuk ini. Karena
pada waktu kami turun pasti itu akan jadi diskriminasi, akan jadi tanda tanya, kemudian akan dikucilkan. Itu terjadi saat ini, ya. COVID itu jadi sebuah stigma di masyarakat. Padahal COVID ini kan bukan penyakit yang disebabkan karena seperti HIV/AIDS itu karena perilaku perilaku resiko ya, perilaku yang beresiko. Tapi ini kan penyakit yang memang terpapar karena mungkin kita tidak menjalankan protokoler kesehatan dengan baik ya. Nah, ini aturan-aturannya ada seperti ini ya. Jadi jangan dijauhi orangnya. Penyakitnya boleh dijauhi, tapi orangnya jangan dijauhi ya. Nah, bisa juga kita kasih dukungan ya, pemberian sembako ya, kasih dukungan support lah buat mereka yang positif ya. Ya, ini pemakaman atau jenazah saya rasa tidak usah dikhawatirkan ya. Karena sekarang juga di Kota Sorong di daerah Suteja sana sudah sering tuh ya terjadi mereka demo-demo karena nggak boleh masuk mobil ini COVID-nya bawa jenazah dan sebagainya. Padahal nggak, justru waktu dia juga jadi jenazah udah nggak bisa infeksi, nggak bisa menyebarkan virusnya gitu karena udah jenazah gitu. Justru orang yang hidup ini yang bahaya, yang tanpa gejala kemudian dia nggak tahu dia positif, itu yang justru bahaya ya, karena bisa jadi dia yang menularkan, menjadi sumber penularan buat kita. Nah, ini ya, melayat juga seperti ini ya, beberapa kegiatan-kegiatan di Kota Sorong juga seperti ibadah dan lain-lainnya kan memang sudah dianjurkan supaya tidak dilakukan ataupun ada pembatasan ya. Ya, kalau kita pulang dari mana-mana sebenarnya bukan dari melayat aja. Sekarang kita pulang kantor, keluar rumah, pulang harus ganti baju, harus langsung mandi ya, itu anjurannya supaya apa? Jangan sampai kita terpapar dengan COVID-19 ya. Nah, gimana sih untuk menjaga imunitas tubuh? Selain tadi mentaati protokoler kesehatan, tipsnya lagi harus menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, tentu perbanyak sayur, perbanyak buah, kemudian tidur harus cukup, olahraga juga kalau bisa, kalau sempat, kemudian bisa konsumsi air putih ya, 6 sampai 8 gelas sehari, dan jangan lupa multivitamin ya. Di era COVID ini memang bagusnya tambah vitamin C ya, sebagai salah satu cara untuk kita menjaga imunitas tubuh kita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Untuk sosialisasi nanti saya menunggu kalau ada yang mau bertanya, sebisa mungkin akan saya jawab. Mungkin itu saja. Kalau misalnya ada yang mau akses data dan sebagainya, bisa klik di ini ya, memantau kasus COVID-19, bisa klik di Satgas COVID-19 Sorong Kota ya, .go.id. Baik, Pak Christian. Oke, baik. Dokter Charis, terima kasih dokter atas informasinya. Wah, sangat jelas nih dok ya. Sangat jelas informasinya untuk kita semua di sini. Tapi dok, mungkin kita sekarang kita nanya-nanya nih, ngobrol sedikit mengenai COVID-19 ini. Seberapa berbahaya sih virus ini dok untuk kita saat ini? Iya, kalau dibilang seberapa berbahaya, sudah banyak ya kalau dilihat tingkat kematiannya. Tentu dibandingkan memang dengan kasus yang positif dan kasus yang sembuh, tapi yang meninggal ini juga Pak Christian itu luar biasa ya, karena sampai menyebabkan sakit pernapasan, harus butuh alat ventilator. Dan untuk Kota Sorong sendiri UKIP Talks yang saya tahu kita terbatas sekali untuk Kota Sorong. Mungkin kalau kita ada di Jakarta, Pulau Jawa yang fasilitasnya lengkap, fasilitas kesehatannya tersedia banyak, mungkin nggak jadi masalah deh. Tapi untuk Kota Sorong sendiri, ya sebagian besar memang tidak bisa terselamatkan karena sampai menyebabkan gangguan pernapasan yang berat gitu. Jadi memang bahaya gitu. Jadi hitungannya pengalaman kami melihat kondisi-kondisi yang ada di Kota Sorong ini, yang mungkin pada saat terinfeksi dia tidak tahu, kemudian sudah sakit berat baru ke rumah sakit, dan pada waktu di rumah sakit itu sekarang kan protokolernya setiap pasien yang berobat harus di rapid test. Kalau rapid testnya reaktif langsung dilanjutkan swab. Nah, biasanya hasil swabnya keluar, orangnya udah meninggal duluan. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya seberapa bahaya, ya bahaya banget gitu.
Bahaya banget, Pak, Ya gitu. dok, berapa hari kira-kira dok, kalau misalkan kita mengikuti hasil swab? Ini kan hasil ini kan dikirim ya dok? Iya, sebenarnya Dan- di kota Sorong sendiri, Sorong Hmm, Raya sendiri tuh sudah ada alatnya satu di hmm, RSUD Kabupaten Sorong oke, ya, hanya memang terbatas. Jadi memang terbatas. kalau kami sendiri kota Sorong itu di 10 puskesmas dan juga di Rumah Sakit Selebe Solu kami Hmm, biasanya kadang kami kirim juga ke Makassar ke hmm, apa Labkes di Makassar sehingga itu biasanya hasilnya kalau sekarang-sekarang sih udah cepet ya, sekitar hmm, 3-4 hari. Ya, oke. awal-awal Ya. juga cepat. Cuman paling lama itu sekitar 1 mingguan gitu. Untuk hasil Mhm, di RSUD Kabupaten sendiri juga hasilnya kurang lebih 1 mingguan. Ya, karena mhm, mungkin SDM-nya yang tidak tidak tersedia cukup ya. Kalau di Makassar kan banyak banyak tapi memang swabnya hasil apa sampel yang dikirim ke Makassar juga banyak gitu. mhm, Jadi mhm. memang butuh waktu sekitar 3 sampai 1 mingguan hasilnya keluar. Oke, baik dok. Dok, ini saya tanya sedikit. Bagaimana sih virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Prosesnya gimana dok? Mungkin dokter bisa sharing sedikit. Tadi udah jelas kayaknya ya Ya. di slide saya yang sebelumnya ya terkait dengan bagaimana penularannya. Nah, ini nih ketika seorang terinfeksi Hmm, COVID-19 kan penularannya tadi droplet nih, percikan yang keluar ya. dari mulut ya saat kita batuk atau bersin. Jadi kalau seseorang itu terinfeksi COVID, dia batuk atau bersin, kemudian tanpa masker ya, kemudian kita yang ada di sekitarnya juga, itu dia bisa menjangkau kurang lebih 1 sampai 2 meter ya. Jadi tanpa kita yang ada di sekitar orang itu kalau tanpa pakai masker, ya dia dengan sendirinya langsung masuk ke selaput lendir kita gitu ya. Jadi penularannya sangat gampang gitu, nggak seperti HIV/AIDS yang harus ada perilaku beresiko, penggunaan jarum suntik dan sebagainya. Ini penularannya ya seperti kita flu biasa gitu ya. Kalau kita lagi flu kan pasti pas misalnya ada teman kita atau keluarga kita yang terkena flu, kitanya pas lagi daya tahan tubuh kita rendah, kemudian orang itu bersin batuk, kita tidak pakai masker ya pasti otomatis kita dalam kurang lebih tadi masa inkubasi kan memang 5 sampai 14 hari. Ya, gejala itu kan baru nanti ada sekitar hari kelima setelah kita terpapar. Jadi dengan sangat mudahnya gitu cara atau cara infeksinya atau terinfeksinya. Jadi hanya dengan melalui percikan percikan droplet yang keluar dari mulut saat batuk dan bersin ya. Ya. Ya dok, mungkin kita di sini sedikit awam sedikit ya dok untuk ketahui Ya. tentang apa cara proses virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apakah virus ini langsung menyerang apa dok? Menyerang paru-paru kah atau menyerang jantung kah atau Iya, kemana dok? Ya, ini karena dia ya. infeksinya, dia lebih langsung menyerang kepada saluran pernapasan kita, ya. Mhm, Langsung menyerang saluran pernapasan. Jadi tadi kalau misalnya ada yang bersin, kemudian kita ada di situ, nah kemudian tangan mhm, kita nggak dicuci, kita langsung pegang mata kita, hidung kita, mulut kita yang memang selaput lendir, ya. mhm. Jadi langsung cepat terinfeksi dan itu langsung menyerang ke paru-paru. Untuk virus COVID-19 ini sendiri dia memang menyerangnya paru-paru. Gitu. Hmm, oke, 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 Dok. Dok, bagaimana nih, Dok, ketika macam, kita memiliki gejala nih, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Iya, Ya, gejala memang sekarang yang bergejala itu jarang ya, Pak iya, Christian. Iya, yang iya, bergejala itu betul, betul. jarang. Iya, karena sekarang memang kan kalau kita lihat gejalanya itu mirip-mirip kayak kita sakit flu biasa. Mhm, Jadi kadang orang nggak menyadari kalau dia tuh sedang terinfeksi COVID sampai oke, nanti di saat dia pemeriksaan swab, pas hasil mhm, swabnya keluar dinyatakan COVID positif baru dia menyadari oh ternyata saya waktu kemarin sakit batuk, oke, batuk-batuk. Nah, sekarang kalau misalnya batuk-batuk nggak berhenti, misalnya 3 sampai 5 hari sudah mmm, konsumsi obat nggak berhenti-berhenti, coba aja dia langsung periksakan diri ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat mmm, ya. Dan nanti pasti kita dari situ kita akan screening apakah memang dia batuknya ya. Biasanya kita mmm, kalau di puskesmas langsung kita screening, kita rapid test dulu gitu. mhm, Kalau hasilnya reaktif kita anjurkan untuk pemeriksaan swab. Jadi
sampai sekarang sih memang yang bergejala untuk lapor bahwa dia kok sakit saya batuk ya, batuk dokter nggak hilang-hilang. Nah, saya mau tes COVID jarang banget gitu Pak. Jarang banget. Takutan dok Ya, itu dok. iya, Ya. jadi nanti kita ketahuannya pada waktu misalnya dia mau mengurus surat perjalanan ataupun Aha, mungkin ada keluarga di sekitar atau orang tetangga di sekitar yang positif COVID, baru kita screening, baru ketemu gitu. Tapi yang untuk sakit datang kemudian dokter kayaknya saya batuk begini-begini apa saya COVID atau itu Ya, biasanya jarang banget. jarang ya dok. Ya. Iya, yang sekarang malah sudah dalam kondisi yang berat ya, sudah sakit berat, sudah mau dilarikan ke rumah sakit, tiba-tiba sudah parah banget baru ke rumah sakit ternyata pada waktu rapid reaktif kemudian diperiksa swab ternyata hasilnya positif positif COVID tapi hasilnya keluar orangnya udah meninggal duluan. Nah, Ya. sekarang disorong seperti itu. Banyak kejadian Oke. seperti itu. Jadi memang karena masyarakatnya masih anggap remeh bahwa COVID itu biasa aja kok, COVID nggak ada kok gitu. Malah nyala-nyalain kami ya petugas kesehatan bahwa ini proyek dan sebagainya. Loh enggak gitu. Sekarang memang untuk sekarang infeksi virus juga tergantung dari daya tahan tubuh seseorang ya. Kalau dia daya tahan tubuhnya bagus, makanya dia nggak bergejala gitu. Nah untuk yang beresiko tadi, ya untuk yang berisiko tadi lansia, kemudian punya penyakit punya penyakit penyerta lainnya itu yang nanti biasanya menimbulkan gejala. Tapi kalau yang imunitasnya bagus, tidak punya resiko yang tadi itu ya pasti dia tanpa gejala. Justru yang tanpa gejala ini yang nanti sangat berbahaya. Berbahaya, ya. Berpotensi besar untuk menjadi sumber penularan ke yang sekitarnya gitu. Jadi ya dok, memang jarang banget yang datang dengan keluhan kemudian mau COVID. Jarang betul banget. sekali itu dok. Dok, itu tadi kan untuk kita ketika kita merasakan ada gejala, kita datang ke rumah sakit, kita memeriksa, tapi mungkin apa langkah pertama ketika kita ada di rumah dok? Ketika ada gejala itu, mungkinkah biasanya kan kita ini ada orang bilang, oh minum air hangat, ya kan dok? Kita mungkin berjemur di luar. Mungkin apa langkah-langkah pertama dok ketika kita mengalami gejala itu, apa yang harus kita lakukan di rumah dok? Iya, biasanya sih ya kalau misalnya kita tadi kan keluhannya ada salah satunya batuk, tapi batuknya tidak produktif ya, batuk kering. Kalau misalnya ada gejala-gejala kayak tadi demam, kemudian gangguan pernapasan, ada batuk ya, kemudian ada sesak juga mungkin. Ya yang pertama sih pasti kita konsumsi obat yang bisa menghilangkan gejala saat itu. Kemudian air panas itu wajib ya. Sekarang kalau saya sendiri malah sekarang udah nggak pernah lagi konsumsi es karena saya pikir aduh ini nanti tiba-tiba kalau batuk nih batuknya COVID apa batuk apa nih gitu. Jadi bingung memang ya. konsumsi air putih yang 6 sampai 8 gelas sehari dan mungkin air hangat atau air panas itu sangat membantu ya karena memang terus jangan lupa kalau di rumah ya taati protokol kesehatan walaupun ada di rumah ya. Kalau lagi sakit misalnya di dalam anggota keluarga kita, kalau pas kita lagi sakit kita di rumah wajib pakai masker ya. Jadi jangan sampai kita sakit kemudian kita karena di rumah aja gampang nggak usah pakai masker, jangan. Tetap walaupun kita di dalam rumah tapi dalam kondisi kita lagi kurang fit, lagi sakit tetap harus pakai masker, harus cuci tangan ya. Kemudian konsumsi sayur buah, kemudian konsumsi vitamin. Sekarang paling tidak itu minum vitamin C ya 2 kali 500 mg sehari ya, pagi dan malam bisa. Ya, jadi untuk istilahnya untuk dalam pandemi ini kan kita tergantung masing-masing daya tahan tubuh nih. Jadi ya istilahnya orang siapa yang kuat ya dia yang bertahan gitu. Jadi paling tidak itu konsumsi air putih, makan sayur dan buah, olahraga, hidup sehat lah. Nggak boleh begadang ya, nggak boleh minimal tidur harus 8 jam, kemudian olahraga, konsumsi air hangat ya. Ya pokoknya yang memang mungkin ya dengan pandemi COVID ini kebiasaan manusia di dunia jadi diubah gitu. Yang mungkin tadinya ya malah tahu gitu ya istilahnya orang ya sekarang ya harus hidup sehat gitu. Memang sengaja ada istilahnya bukan sengaja sih memang dengan COVID ini akhirnya memang kita harus membiasakan hidup lebih sehat gitu. Jadi seperti itu begitu. Dok, mitos atau fakta nih dok? Kalau biasanya kan kita droplet itu kan bisa menempel di benda-benda mati ya dok. Nah, mitos atau fakta nih dok? Ketika droplet itu ketika terkena matahari, apakah hilang dok?
dengan panas matahari ya. Iya, panas matahari, Dok. Memang dia kalau misalnya saya belum sempat ini ya, saya belum sempat baca Iya. apa namanya, tapi biasanya dengan kena matahari yang cukup Mm. lama bisa, karena memang ada beberapa virus, bakteri yang memang tidak tahan panas gitu. Oke. Iya, jadi kalau COVID-19 ini nanti deh saya lupa saya lupa. Tapi Oh. bisa juga. Jadi Mm. cuman dia nanti bertahannya lebih lama di benda-benda yang sifatnya logam ya, Oh, stainless oke. gitu. Jadi memang kita jangan sampai pakai cincin yang memang Iya. jam tangan, karena kalau Tangan. terinfeksi, apalagi kalau ada orang batuk itu dia tahan lama. Cuman kalau ada beberapa virus dan bakteri yang memang dia tidak tahan panas ya. Mungkin Mm-mm. salah satunya COVID-19 juga ya. Tapi kalau orang bilang misalnya harus berjemur gitu, Iya. harus berjemur supaya kita nggak terkena virus COVID gitu. Sebenarnya tidak salah juga, tapi Mm-mm. bukan intinya supaya kita tidak kena virus COVID ya, tapi dengan berjemur itu kan kita menghasilkan vitamin D. Nah, salah satunya vitamin D itu untuk meningkatkan imunitas juga. Imun, ya. Oke. Iya. Ya, Dok, mungkin kan untuk zaman-zaman sekarang nih, Dok, apalagi pandemi-pandemi saat ini. Nah, kita kan banyak kan belanja di luar, mungkin belanja makanan di luar, beli makanan. Nah, Dok, apakah virus ini bisa terdapat di makanan? Biasanya kan kita udah parno nih, beli ini, beli ini. Gimana, Dok? Kalau misalnya makanan, selama proses memasaknya dilakukan dengan baik gitu ya, Hmm, dengan misalnya bikin makanan tapi mateng gitu, ya. masaknya sampai dengan suhu tertentu mateng, saya rasa sih enggak ya. Hmm. Cuman nanti dilihat-lihat juga kali ya, kalau tukang dagangan yang nggak pakai masker nggak usah beli gitu. Iya, betul, 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 betul. Kalau misalnya dibilang ada di makanan nggak sih? Hmm, Sebenarnya kalau misalnya proses memasaknya dilakukan dengan sempurna, saya rasa tidak ya. Karena kan virus itu juga kan memang tidak tahan panas. Jadi kalau dengan hmm, pemanasan yang maksimal, dimasak hmm. dengan baik, maksimal sempurna, saya rasa tidak. Tapi bahayanya apa? Kan di situ penyediaan makanan kan ada eh, bungkus nasinya mungkin, yang Ya, mungkin orang yang menjual makanan itu nggak cuci tangan dulu, nggak ya. pakai sarung tangan, atau nggak pakai masker, dan saat dia Hmm, ngomong ternyata nempel di kertas nasinya, atau hmm. di styrofoamnya, Terus. atau mungkin di plastiknya. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan Hmm, gitu. Tapi kalau untuk tinggal di makanan saya rasa enggak ya, kalau hmm. selama makanan itu diproses atau dimasak dengan sempurna. Oke. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Dokter Charis. Kalian bisa chat langsung di live streaming. Nanti dokter langsung bisa menjawab ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Ya dok, kita lanjut dok. Ini kan banyak sekali stigma di masyarakat mengenai kasus COVID saat ini dok. Ketika tadi dokter bilang bahwa banyak kita medis yang disalahkan untuk COVID-19 ini. Nah, Dok, bagaimana nih, Dok? Ketika nanti ada pasien, ini ada kasus nih, Dok. Biasa mungkin kita pernah dengar semua bahwa ada pasien yang tiba-tiba sakit, dibawa ke rumah sakit, tetapi dia hanya sakit misalkan sakit apa ya? Sakit selain COVID lah, Dok. Nah, tiba-tiba dia ditetapkan sebagai pasien COVID. Nah, itu gimana, Dok? Terhadap stigma itu, Dok? Ya, ini memang banyak terjadi sih. Mm-mm. Bukan ada terjadi, tapi sering terjadi seperti Iya. itu ya. Saya pernah juga ya, karena di Kota Sorong biasanya untuk hasil positif awal-awal memang saya yang selalu menelpon pasien. Ibunya sampai nggak mau terima gitu, karena saya kan cuma sakit gigi dok gitu loh. Jadi saya bilang memang stigma masyarakat karena karena mungkin sekarang kasus di Kota Sorong ini kan banyak yang tanpa Ya. gejala, kemudian pemahaman masyarakat yang berpikir bahwa COVID ini nggak ada gitu, COVID ini hanya hanya politik atau apa dan sebagainya. Teori Padahal konspirasi, Dok. iya, mungkin Iya. seperti itu gitu, Iya, sehingga iya. padahal itu nyata gitu, itu Iya, nyata, dan betul. mungkin kita belum sampai ke titik ini kan wabah nih ya, ini Mm. kan wabah, COVID ini kan wabah itu memang teman-teman di Kota Sorong tenaga kesehatan sudah bekerja,
Makanya kenapa jangan menyalahkan atau jangan merasa kok bisa kasusnya banyak sih, kok bisa nambah sih kasusnya. Justru kasusnya nambah karena memang tenaga kesehatan di Kota Sorongnya bekerja, melakukan pelacakan, melakukan surveillance, melakukan tracing kontak, makanya kasusnya nambah. Kalau misalnya kita kalau nggak mau grafiknya nambah nih, nggak mau kasus positifnya naik, ya udah suruh orang medisnya nggak usah kerja aja gitu. Kasusnya nggak naik-naik kok gitu. Kita nggak usah lakukan pelacakan, kita nggak usah lakukan rapid test massal, nggak usah gitu. Kasusnya nggak akan naik. Tapi untuk itu makanya jangan sampai berpikir bahwa kasusnya naik ini bohong-bohongan, enggak, karena memang kita bekerja. Jadi untuk masyarakat yang stigma sebenarnya nggak perlu gitu, karena apa? COVID ini kan tergantung dari daya tahan tubuh, apalagi kalau misalnya dia tanpa gejala. Sekarang ya tanpa gejala sebenarnya sangat bagus, justru dengan dia di karantina, dipisahkan dari yang masih sehat atau yang belum terpapar COVID dengan sendirinya. Kalau dia sudah di karantina, kita bekali dengan multivitamin dan dukungan dari orang sekitar yang mensupport dia, otomatis tingkat kesembuhannya justru jauh lebih cepat. Sehingga sebaiknya jangan distigma, karena yang terjadi di sini memang kita nggak pernah mereka-reka ya Pak Christian, dari puskesmas ataupun rumah sakit, bahwa misalnya masuk bukan dengan gejala COVID, tiba-tiba waktu diperiksa ternyata COVID gitu. Kan kita ada SOP-nya, ada alurnya. Jadi misalnya kalau misalnya seorang masuk apalagi ke rumah sakit, itu kan semua yang datang harus rapid test ya. Karena kenapa? Kejadian banyak sekali pasien yang ke rumah sakit itu bohong. Dia bilang dia nggak ada keluhan batuk, dia nggak ada keluhan sesak napas atau keluhan pernapasan atau dan sebagainya. Tapi ternyata waktu di rapid test sudah masuk sampai ke ruang perawatan, misalnya untuk dirawat, sudah dirawat di dalam ruangan perawatan, baru di rapid ternyata reaktif. Terus di swab ternyata positif. Jadi dari awal memang banyak yang bohong, sehingga sekarang memang di beberapa rumah sakit, saya rasa di semua rumah sakit itu sudah melakukan protokoler di mana pas datang harus di rapid test dulu. Karena banyak yang bohong, makanya banyak juga tenaga kesehatan yang terpapar. Jadi saat dia masuk, misalnya dia datang tanpa keluhan keluhan COVID, tapi waktu kita rapid test hasilnya reaktif, kemudian disampaikan, nah kadang pasiennya nggak mau terima, padahal itu real, itu bukti gitu bahwa itu sudah kita lakukan dan kita nggak mereka-reka bahwa seseorang itu terinfeksi rapid testnya positif atau reaktif, nggak mereka-reka, itu sudah dilakukan memang pemeriksaannya, kemudian misalnya setelah di rapid test sudah hasilnya reaktif, kita lakukan swab, hasil swabnya positif pun kadang masih nggak terima gitu. Nah, padahal itu kita nggak reka-reka. Jadi benar-benar itu memang dilakukan sesuai dengan protokoler, sesuai dengan pedoman juknis yang ada. Nah, makanya memang masyarakat memang pemahamannya harus harus benar-benar jangan sampai gagal paham deh soal COVID ini. COVID ini benar-benar nyata, ada, dan itu ya sangat berbahaya. Kalau ditanyakan berbahaya nggak ya? Sangat berbahaya, karena itu tadi bisa menyebabkan kematian dalam hitungan jam, hari, ya, menit bisa ya. Jadi tergantung imunitasnya seseorang, tergantung dari faktor resiko tadi ya. Kalau dia lansia, otomatis ya pasti dia beda dengan kita yang masih di bawah 70 tahun. Kalau dia nggak punya penyakit penyerta, beda tentu dengan orang yang punya penyakit penyerta ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, ini real, nyata, dan memang kalau disampaikan untuk taati protokoler kesehatan, ya benar-benar harus mentaati. Karena istilahnya kami sendiri di Kota Sorong ini takut. Sekarang kita istilahnya banjir yang namanya orang yang tanpa gejala nih. Banyak nih ya. Nah, jangan sampai nanti kejadian seperti di suatu negara yang nanti kita akan banjir melihat mayat bergelantangan di jalan-jalan. Jangan sampai seperti itu. Karena lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokoler kesehatan ya. Karena sekarang kan kita kasusnya aja belum sampai 1.000 ya. Jadi kita memang tenaga kesehatan masih bekerja keras nih untuk screening, untuk melakukan tracing kontak erat ya.
Kan untuk melakukan tes rapid yang secara besar-besaran ya kita berdoa saja semoga nanti PCR atau alat swab yang di Kabupaten Sorong ini bisa digunakan untuk kapasitas yang jauh lebih besar sehingga bisa dilakukan swab massal. Itu justru jauh lebih cepat kita mendapatkan tingkat kasus tertinggi. Ya, kalau wabah itu kan kalau kita sudah bisa tahu kita capaian tertinggi kasusnya di angka berapa, semakin cepat juga kita bisa tahu intervensi kita untuk kapan wabah itu berakhir, seperti itu. Oke, baik dok. Dok, untuk terkait siapa-siapa saja yang dapat terkena virus COVID-19 ini, dok. Tadi dokter bilang bahwa untuk usia-usia yang sudah lansia atau memiliki riwayat penyakit lain. Nah, apakah anak-anak atau remaja dapat terkena COVID-19, dok? Ada ada bayi justru ya, bayi usia 2 bulan kalau nggak salah di puskesmas pernah kita lakukan swab karena orang tuanya yang positif ya. Jadi ini dia tidak memandang umur berapa, jabatannya apa gitu. Jadi istilahnya ya nggak memandang bulu gitu. Semua bisa terkena ya. Apalagi kan untuk bayi-bayi ya, bayi-bayi kan memang daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna ya. Kalau misalnya orang tuanya ada yang positif, memang kita langsung anjurkan bayi tersebut juga diikut sertakan untuk melakukan pengambilan swab ya. Dan ya pasti ada yang positif juga ya. Bahkan ada bayi yang 2 bulan ya, kemarin juga waktu beberapa bulan yang lalu ya, itu satu keluarga tuh ya, klaster Jembatan Puri, klaster Jemput. Nah tuh, itu satu keluarga tuh. Jadi bapaknya yang kita terdeteksi dulu atau terpapar dulu positif dulu, terkonfirmasi COVID-19 dulu, kemudian kita tracing ke satu keluarganya, ternyata semuanya positif dan semuanya diboyong ke karantina di Kampung Salak. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ya. Bahkan sekarang ada anak-anak yang positif tapi dia tanpa gejala ya. Tapi saya beberapa hari lalu saya sempat mendengar dan membaca bahwa walaupun anak itu dia tidak menimbulkan gejala tapi dia positif, kemungkinan besar bisa dia sudah penyakit paru-parunya itu sudah ada tanda-tanda atau sudah mulai ada kelainan-kelainan nanti gitu. Walaupun dia tanpa gejala, dia tidak menimbulkan gejala apa-apa tapi dia positif, bisa berbahaya juga untuk pertumbuhan atau perkembangan organ paru-parunya sendiri gitu karena sudah pernah terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi bisa terkena di siapapun ya, dok ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke dok, bagaimana nih dok? Tadi kan kita sudah banyak sekali cerita bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya untuk siapapun, ya dok. Nah, bagaimana nih tips dari dokter untuk hidup yang sehat atau hidup yang bersih? Itu gimana dok? Untuk kita dapat mencegah COVID-19 ini. Tips-tipsnya gimana dok? Seperti yang sudah saya sampaikan dan tadi lebih banyak saya ngomong pakai masker yuk gitu, cuci tangan yuk gitu, dimanapun kita pergi dan berada ya, terutama kalau kita di luar rumah ya. Jadi kita mau jalan kemana aja, keluar dari rumah harus pakai masker dan cuci tangan. Jadi intinya patuhi protokoler kesehatan ya, jaga jarak ya, physical distancing minimal 1-2 meter, pakai masker, rajin mencuci tangan, sesering mungkin mencuci tangan, kemudian jangan sampai menyentuh wajah, mulut, mata dan hidung kalau kita belum cuci tangan. Kemudian untuk meningkatkan imun tadi yaitu istirahat yang cukup, banyak minum air putih, makan sayur dan buah, diperbanyak yang bergizi lah ya, kemudian konsumsi vitamin, olahraga. Yang penting sih sekarang itu adalah bagaimana kita mentaati protokoler kesehatan, menggunakan masker ya, karena satu-satunya yang memproteksi kita dan istilahnya saya jaga koko jaga sa gitu. Harus pakai masker. Ya, jadi sekarang kan saya kadang suka lihat kalau kami kan puskesmas Remu pas di depan deket pasar tuh, jadi sering banget tuh lihat orang di depan pasar ya, wah kadang bawa anak nggak pakai masker, kadang orang tua sama anak ke pasar, orang tuanya pakai masker, anaknya nggak pakai masker. Kita jadi prihatin sendiri.
melihatnya, karena kita tahu betul dampaknya nanti gitu kalau seseorang itu terinfeksi. Mungkin sekarang dampak penyakitnya mungkin tidak terlalu ya, tapi dampak sosialnya ini gitu yang Ya. akhirnya membuat stigma. Dan kasihan juga yang harusnya seseorang itu dia positif, dia harus didukung supaya dia cepat hasil swabnya negatif, tapi karena dampak sosial ya, Ya. dijauhi sama keluarga ataupun dijauhi sama orang sekitar, tetangga, akhirnya imunitas itu bisa bikin mempengaruhi imunitasnya dia. Jadi pikiran akhirnya nggak sembuh-sembuh, nggak cepat negatif itu hasil swabnya. Padahal kalau dia didukung, disupport, yang penting kita yang ada di sekitar orang yang positif atau yang kasus terkonfirmasi itu kita bisa mentaati protokol kesehatan, saya rasa kita aman. Bukan karena dia itu tanggal saya positif lalu saya bisa juga positif gitu ya. Kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, saya rasa kita tetap safety gitu, tetap aman gitu. Jadi sih intinya itu, yuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian konsumsi sayur buah, makanan bergizi, minum air putih yang banyak, olahraga, jangan begadang, dan konsumsi vitamin. Jadi mental juga mempengaruhi kesembuhan pasien, Iya, dokter karena kan ya. pasti ada kalau pengaruh pikiran kan pasti mempengaruhi imunitas kita. Kalau kita positif kemudian kita dikucilkan, memang kita lihat ya ada beberapa kasus memang yang ya seperti itu akhirnya karena pengaruh dari lingkungan. Ada satu pasien kami yang ibu hamil dia baru selesai melahirkan, ternyata di swab ternyata positif ya. Dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan swab dia masih positif juga karena ya ternyata memang keluar lingkungan sekitarnya nggak mendukung gitu. Jadi mungkin dia juga kepikiran ya, apalagi kan dia baru pasca melahirkan, otomatis kondisinya berbeda ya dengan kita yang masih normal seperti ini. Jadi faktor dukungan mental juga itu mendukung untuk kita supaya hasil kita istilahnya cepat kita sembuh, cepat kita punya daya tahan tubuh bisa berperang lawan COVID gitu. Oke, baik dokter Charis, terima kasih atas banyak sekali informasi yang kita dapatkan dokter, edukasi buat kita semua. Mungkin dokter, ini tak terasa kita sudah 1 jam, mungkin dokter bisa kasih pesan-pesan untuk kita semua yang singkat saja dokter, untuk kita tetap menjaga kesehatan kita dokter. Iya, baik UKIP Talk, dimanapun kita berada, tetap patuhi protokoler kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Jangan lupa untuk konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih ya yang banyak, kemudian olahraga, jangan begadang, dan konsumsi vitamin supaya daya tahan tubuh kita lebih baik lagi untuk menangkal atau mencegah COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Dokter Charis. Terima kasih untuk informasinya, dokter, edukasinya untuk kita semua. Jadi teman-teman semua yang di sini, seperti yang tadi Dokter Charis katakan bahwa kita harus patuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Hidup sehat, hidup bersih, olahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan semoga teman-teman sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan juga. Dan terima kasih Dokter Charis sekali lagi sudah menyempatkan waktu bersama kami, Dokter Charis. Semoga dokter sehat-sehat selalu dalam tugasnya, dokter. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di UKIP Talks pada malam hari ini, dan semoga teman-teman sehat-sehat selalu, dan jangan lupa, yuk pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Setiap hari Selasa pukul 8 malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih dokter.